Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dengan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Nah, kali ini saudara, saya akan menanyakan kepada kita semuanya. Pernahkah saudara mendengar dari para ustadz ataupun dari para mu'alaf ataupun dari umat Islam pada umumnya, di mana mereka berkata bahwa Islam datang menyempurnakan agama sebelumnya? Nah, saya rasa bukan pernah ya, tapi sangat sering kita dengar. Kalau kita melihat di media sosial, bagaimana saudara kita Bapak Muhammad Kc diperlakukan, apakah kita masih bisa berkata bahwa Islam datang menyempurnakan agama sebelumnya, atau ajaran mereka datang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Nah, yang menyempurnakan kitab sebelumnya, yang menyempurnakan ajaran sebelumnya itu sebenarnya seperti kata Alkitab. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini yang menyempurnakan ajaran sebelumnya atau menyempurnakan agama sebelumnya. Kenapa? Karena tidak dibalas kejahatan dengan kejahatan, tidak dibalas cacian dengan cacian, tidak ada dibalas makian dengan makian, olok-olok dengan olok-olok. Bahkan kita punya niat saja di dalam hati, itu sudah dosa besar kata Alkitab, dan tidak boleh. Saya rasa kasus Bapak Muhammad Kc ini membuka mata semua orang, di mana kita sering mendengar Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita melihat kasus Bapak Muhammad Kc, sepertinya tidak rahmatan lil alamin. Kita mendengar teriakan dari luar sidang dengan takbir, dan takbir yang diteriaki itu dengan amarah ya, bukan teriakan takbir dengan penuh damai dan sukacita, tapi takbir yang diperdengarkan di luar sidang itu dengan penuh amarah. Nah, jadi saya rasa Bapak Ibu, kita semua harus berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih. Kalau kata Buya Syukur Yasin, jangan takut murtad, berpikirlah dengan kritis. Nah, jangan kita mengimani sesuatu yang tidak kita tahu. Maka sedikit-sedikit itu kafir, sedikit-sedikit penistaan agama. Nah, jangankan kita Bapak Ibu, Menteri Agama pun itu dituduh penistaan agama, dilapor. Itu banyak terjadi kegaduhan dengan ucapan beliau. Padahal ada orang yang mempelintir ucapan beliau mengenai azan itu Bapak Ibu. Dipelintirkan oleh orang-orang yang punya kepentingan di dalamnya. Sehingga oleh sebagian besar saudara kita umat Islam itu marah sekali dengan Gus Yakut, Menteri Agama saat ini. Nah, kalau kita melihat lagi Bapak Ibu, Islam itu sedikit disenggol, itu seperti orang kebakaran jenggot. Nah, hati mereka, daging mereka itu tercabik-cabik. Ini kenapa? Di mana letak rahmatan lil alamin, atau di mana letak agama yang menyempurnakan agama sebelumnya? Nah, kita tidak pernah melihat agama-agama yang lain di luar agama Islam itu ada istilah bela agama, bela iman, bela rasul, bela nabi. Tidak pernah. Bela kitab suci, tidak pernah. Hanya kita dengar, kita lihat di media sosial itu di dalam agama saudara kita seberang. Makanya benar-benarlah diterapkan rahmatan lil alamin. Kalau memang kita tidak mau diganggu, ya kita jangan mengganggu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana para ustadz, itu hampir setiap hari ustadz-ustadz tertentu itu mengombok-ngombok Alkitab. Nah, mereka bahas Alkitab dengan pemahaman dan pemikiran mereka.
itu dibahas di depan umum, di media sosial dibahas. Sehingga beredar di mana-mana. Tapi kita tidak pernah mempermasalahkan. Nanti ketika kita counter, lalu kita bertanya sedikit mengenai agama mereka, iman mereka, kitab suci mereka, itu marah sekali mereka. Marahnya minta ampun. Sangat marah. Ya, agama kami jangan kalian bahas. Karena kami tidak mau tahu. Kalau kalian bahas agama kami, sekalipun kami tidak pernah sholat, tidak mau sholat 1 minggu sekali kalau ada, ataupun 1 tahun sekali kalau ada. Tapi mengenai agama kami, jangan kalian singgung ataupun jangan kalian bahas sedikit pun. Oh, kalian boleh bahas kami. Oh, kami boleh. Karena agama kami agama yang datang terakhir untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Berarti agama sebelumnya itu salah semua. Maka kami boleh mengolok-olok, menghina ataupun menertawakan agama sebelum agama kami datang. Apakah seperti itu? Jadi saya selalu mengajak teman-teman semuanya supaya kita harus mempergunakan media sosial untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Setiap apa yang kita ucapkan itu bisa membangkitkan iman dan semangat orang-orang yang sudah patah semangat, yang sudah putus asa. Jangan kita isi media sosial dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya, dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena kita inilah anak Tuhan. Setiap anak Tuhan wajib memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Apabila kita tidak mempergunakan media sosial untuk memberitakan firman Tuhan, maka orang lain yang akan mempergunakan media sosial untuk memberitakan kabar hoak, untuk memberitakan kabar-kabar yang tidak ada faedahnya atau yang tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Ini khusus untuk kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Adonai Yesus HaMasiah, satu-satunya jalan keselamatan menuju ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Habakit, kiranya video ini bisa membuka wawasan saudara kita dari seberang, supaya mereka selalu merenungkan, karena agama mereka itu punya slogan yang sangat luar biasa, di mana Islam rahmatan lil alamin, dan Islam datang yang terakhir untuk menyempurnakan agama sebelumnya, karena agama sebelumnya tidak sempurna. Seharusnya ketika Islam datang terakhir dan menyempurnakan agama sebelumnya, itu tidak ada istilah bela agama, tidak ada istilah bela Rasul, tidak ada istilah bela kitab suci, ada istilah bela iman. Malah harus lebih luar biasa. Tetapi kita tidak mendapatkan di agama yang katanya menyempurnakan agama sebelumnya kata-kata seperti yang sudah saya bacakan tadi, Bapak Ibu. Kasihilah orang yang memusuhi kamu dan doakan mereka yang menganiaya kamu. Doakan mereka yang mengolok-olok kamu. Kasih yang harus diutamakan, bukan balas dendam. Sekali lagi, harusnya ketika agama yang katanya menyempurnakan agama sebelumnya, itu yang harus diutamakan itu adalah kasih, bukan balas dendam. Terima kasih. Shalom alaikum. Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishim Adonai, Yeshua Hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.